Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Andre Daviano dengan NIM F1S1 19098. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek akhir mata kuliah Statistika Terapan, yang mana di sini saya akan mengambil studi kasus dengan judulnya itu adalah analisis antusias penonton channel game Genshin Impact dari dua server yang berbeda menggunakan uji persamaan rata-rata dua sampel berpasangan. Oke, jadi sebelum ke presentasinya, saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya mengenai apa itu uji persamaan rata-rata dua sampel berpasangan. Oke, pertama, ini referensinya saya mengambil dari mata kuliah Statistika Terapan pada pertemuan 10 mengenai uji kesamaan rata-rata dari dua populasi dengan uji T menggunakan pemrograman R. Lalu dari sini akan beralih langsung juga ke sini statistik non-parametrik dalam pemrograman R. Jadi nanti akan saya jelaskan sembari menjelaskan di R-nya ya. Oke, jadi apa itu uji kesamaan rata-rata dari dua populasi atau dua sampel ya, dua sampel yang berpasangan dalam kasus saya. Jadi untuk uji kesamaan rata-rata ini itu adalah membandingkan apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel satu dengan variabel satu yang telah dilakukan eh, perlakuan. Jadi misalnya dalam kasus saya ini kan judulnya ini tadi analisis antusias penonton dari dua server yang berbeda. Jadi Genshin Impact ini merupakan game besutan dari developer MiHoYo atau developer MiHoYo atau sekarang dikenal dengan nama HoYoverse yang berasal dari China. Nah, developer China ini tentunya mempunyai dalam gamenya itu kan mempunyai event ya, event atau acara-acara besar dalam versi gamenya. Nah, untuk promosinya itu ada yang namanya PV atau kita kenal itu promotional video. Nah, promotional video inilah yang diletakkan di uh, platform video yang nantinya bisa ditonton oleh para player Genshin Impact-nya itu. Jadi untuk di China itu mereka kan membuat yang namanya platform mereka sendiri ya, platform video mereka sendiri, yaitu kalau nggak salah namanya Bilibili.com bersama dengan Billy Game. Nah, kalau di global kan, kalau di kita kan itu namanya YouTube ya, YouTube atau ya platform video yang lain. Nah, video yang diupload duluan itu tentunya berasal dari server China terlebih dahulu. Nah, video yang pertama diupload, lalu selang beberapa menit atau beberapa jam setelahnya, barulah video tersebut di-upload juga di server global di YouTube. Nah, jadi itulah yang akan saya lakukan analisisnya menggunakan uji persamaan rata-rata dua sampel berpasangan. Oke, jadi langsung bisa kita mulai. Pertama, data ya. Di sini datanya saya mengambil dari, ya sesuai judul ya. Pertama itu dari channel YouTube Genshin Impact-nya, yaitu dengan melihat jumlah view. Ini, jumlah view-nya ini. Ini di channel global, channel EN. Lalu di bagian sini, nah ini adalah channel server China-nya. Jadi saya sama juga melihat jumlah view yang ada di server China dengan di server global di YouTube. Oke, datanya saya himpun sendiri, mulai dari judul video, jumlah view di CN dan di EN. Nah, ini jumlah view-nya ini adalah dalam juta ya. Jadi misalnya ini 4 juta, 1,4 juta, 8,2 juta, 8,8 juta penonton. Oke, datanya sudah saya tampilkan. Jadi saya akan langsung ke program R-nya. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Kita akan panggil datanya dengan langsung mengimport dataset karena data yang saya gunakan ini bertipe Excel. Jadi kita import datasetnya from Excel, browse. Oke, saya panggil datanya terlebih dahulu. Oke, ini. Oke, R akan membaca datanya secara langsung, tapi kita harus melakukan beberapa perubahan secara manual.
Di sini bisa dilihat ya, kalau tipe data yang angka ini dibaca oleh si R-nya ini sebagai tipe data karakter. Tapi kan saya tidak mau karakter karena ini adalah tipe data numerik. Jadi kita harus secara manual mengubah kedua variabel ini menjadi tipe numerik. Oke, selesai. Kita import. Ya, langsung ditampilkan. Ada variabel judul video, variabel CN, dan EN. Ini adalah views ya. Ada sekitar 114 data, yang berarti ini adalah semua total video yang saya himpun sendiri. Oke, kita akan langsung ke metode yang akan saya gunakan. Jadi, metode yang saya gunakan itu adalah uji persamaan rata-rata dengan menggunakan dua variabel yang berpasangan. Nah, dalam uji ini kita harus melakukan yang namanya distribusi data. Kita harus melihat yang namanya distribusi data terlebih dahulu. Apakah data ini berdistribusi normal atau tidak? Karena jika data berdistribusi normal atau tidak itu akan beralih ke metode analisanya akan berbeda. Jadi misalnya datanya ini berdistribusi normal. Nah, maka metode yang akan saya gunakan itu masuk ke dalam statistik parametrik yang akan saya gunakan itu uji t-test, t-test value, uji t kalau kita bilang ya. Nah, itu kalau berdistribusi normal. Tapi jika datanya tidak berdistribusi normal, itu akan masuk ke statistik non parametrik. Dan jika masuk ke sana, saya akan menggunakan metode apa tadi namanya, lupa. Metode Wilcoxon. Nah, Wilcoxon ini saya akan pakai untuk jika dia masuk ke dalam statistik non parametrik atau datanya tidak berdistribusi secara normal. Oke, langsung saja untuk mengecek apakah data ini berdistribusi secara normal, kita akan gunakan perintah Sapiro.test. Test Sapiro namanya. Sapiro, salah. Ini Sapiro.test. Pertama kita akan coba tes untuk variabel CN. Oke, kita panggil dulu datanya. Ini saya besarkan ya, biar kelihatan jelas. Sebentar, zoom in. Nah, oke, Sapiro.test data view untuk variabel data CN. Oke, data views. Kita panggil variabel CN. Oke, ditampilkan. Lalu kita untuk bagian variabel EN. Nah, bisa dilihat di sini ya. Hasilnya itu adalah 1,0 dan 4,95. Dan taraf signifikansi atau alfa, nilai alfa yang kita gunakan itu adalah 0,05. Nah, jadi jika datanya itu lebih kecil dari alfa, jika p value-nya ini lebih kecil dari alfa, maka data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya. Nah, di sini ditampilkan 1,00. Ini tidak dibaca 1,0 dan ini juga tidak dibaca 4,95. Ini karena ada kurang 15, ini berarti 0-nya itu ada 15. Jadi seperti ini ya. 0,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1005. Nah, jadi bisa dilihat ya kalau ini sangat kecil dari nilai alfanya. Oke, jadi jika p value-nya lebih kecil dari nilai alfa, maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Nih, berarti untuk variabel CN dan EN-nya berlaku seperti itu, bahwa data ini tidak berdistribusi secara normal. Jadi, yang akan saya lakukan adalah, berarti data ini masuk ke dalam data statistik non-parametrik. Dan yang akan kita gunakan adalah dengan metode Wilcoxon.
Oke, ini kita bersihkan terlebih dahulu karena kita sudah tahu bahwa datanya itu tidak berdistribusi secara normal. Jadi sebelum itu kita buat hipotesis dulu, hipotesis H0. H0 adalah jika data ini tidak signifikan. Lalu H1 datanya signifikan. Oke, untuk melakukan tes Wilcoxon-nya tinggal masukkan ini Wilcox test. Lalu kita masukkan variabel yang akan kita analisis ya di sini ya, variabel cn dan variabel en. Jadi masukkan data, Jadi masukkan data views variabel cn. Kalau saya salah kecil. Buat H0 lagi, H0 signifikan, tidak signifikan. Oke, lalu ulang lagi. H0 tidak signifikan. H1 signifikan. Langsung kita gunakan Wilcoxon testnya, Wilcox test. Masukkan variabel kita, data ini, variabel dollar variabel cn, lalu masukkan lagi data variabel cn, lalu buat ini berpasangan. Apakah data ini berpasangan? Ya, nah, true. Oke. Ini adalah tes Wilcoxon-nya. Jadi, langsung saja kita enter untuk melihat hasilnya. Ya, Wilcoxon Sign Array Test with Continuity Correction. Dengan datanya, data view dari variabel cn dan data view dari variabel en. Menghasilkan p-value sebesar 0,007024. Yang mana, jika p-value lebih kecil dari nilai alfanya 0,5, maka H0 akan ditolak. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa nilai p-value ini lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Berarti kita akan menolak H0, yang mana tidak signifikan ini akan kita tolak. Yang berarti bahwa data perbandingan views antara perbandingan views channel Genshin Impact di server China dan server global, perbandingannya itu ternyata sangat signifikan. Sangat signifikan. Oke. Oke, selesai. Ya, jadi ini adalah studi kasus yang saya lakukan mengenai tugas akhir statistika terapan, dan inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat terutama untuk diri saya, dan saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekurangan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.